Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muncul ya PPT-nya? Ada? Ada. Apa? Ada, Bu. Oke, kita mulai. Oke, minggu ke-7 ini adalah minggu terakhir perkuliahan dengan Ibu. Materi yang akan kita bahas adalah titik pada ruang dan juga garis pada ruang. Jadi, perlu Ibu ingatkan terlebih dahulu sebelum kita UTS minggu depan bahwa materi yang akan diujiankan di UTS itu adalah materi yang setelah kita kuis, berarti mulai dari tempat kedudukan titik ya. Jadi 3 minggu terakhir. Jadi soalnya sama seperti yang kemarin juga, tipe-tipenya 2 soal saja cukup. Cara pengaturannya sama seperti pada kuis kemarin juga. Gitu. Jadi tolong dipersiapkan saja ya. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Muncul ya. PPT-nya udah dalam slideshow. Kita lihat kedudukan titik pada ruang. Oke, di sini kita berbicara titik pada ruang, berarti kita berbicara pada mengenai titik pada ruang berdimensi 3 gitu ya. Di sini kita punya koordinat kartesius ruang yang berpotongan di titik origin, kemudian ada sumbu absisnya yang ke depan. Jadi ini sumbu absis positif, absis negatif berarti di belakang, sumbu ordinat di kanan Y, dan di kirinya adalah sumbu ordinat yang negatif. Kemudian aplikat adalah yang tegak lurus gitu, yang di atas, yang ke bawahnya yang negatifnya gitu ya. Bidangnya terbagi menjadi 8 yang disebut oktan. Jadi koordinat ruang ini membagi menjadi 8 oktan bidang-bidang. Penyebutan bidangnya tergantung dari sumbu-sumbu mananya. Jadi kalau XOY berarti ini, yang horizontal di bawah ini. Kalau yang ke atas misalnya berarti kalau sebelah sana antara XOZ atau juga bisa YOZ gitu. Ada 8 ya. Misalnya dia ada titik XYZ di dalam ruang, kemudian kita punya titik M, X1, Y1, Z1, ini YZ ini pasangan terurutnya, jadi menuliskannya seperti itu karena kita berbicara di ruang 3 dimensi. Gitu. Maka letak titik M berjarak X1 satuan pada bidang YOZ, jadi X1 satuan pada bidang YOZ, YOZ pada titik ini. Kemudian berjarak 1 satuan dari bidang XOZ, ini Y-nya, jadi X-nya segini, jadi kita hitung berapa besar X-nya, kemudian berapa besar Y-nya di sini, gitu ya. Kemudian baru kita setelah bertemu titiknya di sini di bidang XY, baru kita naik atau turun nanti untuk posisi titiknya. Kalau positif berarti dia naik, kalau dia negatif berarti turun. Seperti itu cara menggambarkan titik di ruang 3 dimensi gitu ya. Jadi kita hitung seberapa besar X-nya gitu ya. Kemudian Y-nya, lalu Z-nya. Oke.
Berikutnya, tempat kedudukan titik di antara dua titik lainnya. Di sini kita berbicara ada titik T yang terletak di antara A dan B dengan perbandingan AT banding TB sama dengan M banding N. Serupa dengan apa yang sudah dikerjakan di dua dimensi, gitu ya, sama saja. Melalui pendekatan vektor bisa, ataupun melakukan pendekatan dengan menggunakan segitiga kongruensi, sama saja, gitu ya. Sini, kalau proyeksi garis AB pada bidang XOY, maka garis AP dan TT1 tegak lurus bidang XOY. Ini ya, XOY, jadi kita berbicara yang di bawah, yang mendatar. Garis PT1Q adalah perpotongan bidang XOY dan ATBQT1P. Garis RTS sejajar dengan PT1Q. Jadi RTS ini sejajar dengan PT1Q ini. Nah, jadi kita lanjutkan perbandingannya seperti yang terjadi di dua dimensi. Banding TB, kalau dalam vektor panjang itu AR berarti RP min AP, TT1 min AP, dan seterusnya. Ikuti aja rumusan ini, sehingga kita dapat untuk ZT seperti ini, untuk XT, YT, gitu ya. Sama tetap. Cuma ada perpanjangan ke Z-nya ini. Ini ada Z, karena kita berbicara 3 dimensi. Saja. Jadi dengan perbandingan M banding N berarti ya MX2 plus NX1. Kalau dia setengah, misalnya AT banding TB-nya sama dengan 1/1, berarti ya ini jadinya titik T itu adalah M-nya 1, berarti X2 plus X1/2, Y2 plus Y1/2, Z2 plus Z1/2. Ini merupakan titik tengah garis tersebut. Ya. Oke, kemudian kita berbicara juga jarak antara dua titik. Nah, di sini akan dicari jarak antara dua titik A dan B, misalnya di dalam kubus ini. Perhatikan gambar ini. Jadi sudut APQ ini A, P, dan Q itu siku-siku di P gitu ya. Jadi siku-siku di sini. Berdasarkan dalil Pitagoras ya berlaku AQ kuadrat sama dengan AP kuadrat plus PQ, ini sisi miring nih, ya kan? Kemudian segitiga AQB ini juga siku-siku di titik Q-nya ini di sini. Berarti dia tegak seperti ini. Sama berdasarkan dalil Pitagoras berarti AB kuadrat AQ kuadrat plus BQ kuadrat. Jadi kalau kita lihat AB-nya adalah AP kuadrat, ini adalah ini. AB itu adalah AP kuadrat tambah PQ kuadrat tambah BQ, karena hasil dari AP-nya ini. Ya, kalau diperpanjang, diubah bentuknya. AB kuadrat ini rumusnya ini, sehingga dapatnya ini. Ya. Jadi berlaku rumus seperti itu. Sehingga panjang AB bisa kita tentukan. AB AQ plus, sedangkan ya kita tinggal substitusikan ini di sini ya. Jadi kita berbicara 3 dimensi, sama seperti kita berbicara di jarak tapi dalam 2 dimensi. Ini kalau ada latihan diketahui titik ABC, tentukan jarak ABAC, berarti tahu ya, udah ya. Jarak ABAC, berarti kita harus cari dulu AB-nya ya kan. AB-nya berapa? Berapa panjang B? AB. Jarak AB dan CD. Gimana cara nyarinya? Jarak AB dan CD. Sebenarnya bukan jarak ya.
Kalau jarak, ya kita tentukan titiknya dulu. Oh, jarak AB dan jarak CD satu-satu. Berarti AB adalah apa? Min 2. Min 2. Min 5 kuadrat ditambah min 3 min 1 kuadrat. Adalah berapa? Akar dari 9 ditambah 16 ya. 5 ya. Dengan cara yang sama, CD berarti Sama. berarti ini Kita kuliah dulu. Shock always so much I love you and share handaku. jadi kita peroleh berarti CD AB kita tadi adalah 5 gitu ya. Kemudian kalau kita teruskan di sini CD berarti 5 dikurang 3 2 kuadrat ditambah 1 min 1 ya harusnya. Kuadrat. Kemudian min 2 ditambah min 2 kuadrat adalah akar 4 tambah 1 tambah 4. Akar 9, maka CD kita panjangnya 3. Gitu ya. Kemudian tentukan titik koordinat T yang antara perbandingannya ante banding TB. Ini nomor 1. Kalau yang nomor 2-nya sama aja tadi kan rumusnya. Berarti T-nya adalah T-nya berapa? MX2 ditambah NX1 per X2 plus X1, MY2 plus NY1 per X2 plus X1, kemudian MZ2 plus NZ1 per, oh sorry, ini Y ya. Oke, ini adalah Y2, ini Y1, ini Z2 plus Z1. Dengan cara seperti ini kita teruskan berarti perbandingannya M banding 1 berarti ini M, ini N ya. Berarti adalah T kita berapa? 4, X2-nya 4 dikali 2 ditambah 1 dikali min 4 ya per 5 ya. Kemudian sorry kok tambah 5. Tadi M plus N atau X2 tambah X1? M plus M per N ya. Keliru ibu rumusnya ya. Nah ya, M plus N, sorry. Jadi M per N ini. Kita hapus. Dengan cara yang sama kalian teruskan sendiri ya. Sudah tahu nih rumusnya, tinggal masukkan aja. Ini adalah M plus N. Ini adalah itu ya. Ini adalah X1, Y1, Z1. Ini X2, Y2, Z2. Oke. Kemudian nomor 6, ini soal nomor 3, bisa mudah. Ini Ibu ambil beberapa aja. Nomor 6 untuk memperlihatkan dia terletak pada satu garis, kita cari gitu. Apakah panjangnya sama, paling tidak misalkan seperti itu. Kalau untuk nomor 6 dulu,
berapa panjangnya? AB misalnya. Panjangnya berapa AB? AB adalah akar dari, oh sorry ibu keliru nulis ininya ya. AB kuadrat sudah ibu akarkan. Oke. AB berarti berapa? 6 dikurang 5, 1 kuadrat ditambah 2 dikurang 4 min 2 kuadrat ditambah 4 dikurang 1 berarti 5 kuadrat. Berapa itu panjangnya? 1 tambah 4, 5, 5 tambah 25. Akar 30. Coba koreksi benar enggak? 6 kali 5, 30 ya. Benar enggak? 6 kurang 5, 1, 2 dikurang 4, benar. Min 1, min 4. Min 5 kuadrat ya. Min 5 kuadrat. Oke, kemudian kita lihat lagi AB, AC. Jadi seluruh kombinasi garis itu kita coba kemungkinannya. Kalau dia terletak pada satu titik garis, coba kita lihat benar nggak cara nyarinya seperti ini. 8 dikurang 5, 3 kuadrat, min 2, min 4, tambah 6, min 2, 6 kuadrat, min 7, min 4, tambah 11 kuadrat. Coba dicek hitungannya berapa ini. Min 2, rasanya kalau dia terbukti pada satu garis, maka ini misalnya titik ABC sorry, kenapa saya menggambarkan? Coba pikirkan yang nomor C ini. Kalau ibu nyari jaraknya, kalau ibu nyari jarak AB-nya betul nggak ya? Seharusnya seperti itu. Teruskan sendiri nih. Coba dibuktikan. Nih, latihan ini. Ini ada di buku ini. Ada di buku, ibu lupa ini. Coba cek sendiri. Oke? Kita teruskan, masih banyak materi yang lain. Ini jawaban yang bisa tulis ini. Kita lihat sekarang kedudukan titik pada ruang yang, kedudukan garis pada ruang maksudnya. Di sini kita lihat garis pada bidang dan ruang. Keadaan garis pada bidang dan ruang itu ada 3. Kalau garis, 2 buah garis pada bidang itu ada 3, tapi pada ruang bisa juga bersilangan. Jadi ini ada kondisinya. Kedudukan garis itu bisa berimpit, bisa berpotongan, bisa sejajar. Kalau 2 buah garis dalam bidang. Jadi bisa berimpit, garis dengan garis, bisa berpotongan, kemudian bisa juga dia sejajar. Jadi berimpit sama berarti kalau berpotongan, dan sejajar berarti tidak akan berpotongan. Tapi kedudukan garis ini dalam ruang juga bisa bersilangan. Jadi dia tidak berpotongan, hanya bersilangan gitu. Ya. Jadi bersilangan seperti ini. Kalau berpotongan dia memang memotong pasti punya titik potong gitu. Berimpit kalau punya 2 titik persekutuan. Dengan sendirinya kedua garis itu punya banyak titik persekutuan karena berimpit. Kalau berpotongan hanya punya 1 titik persekutuan. Namanya titik potong. Kalau dia sejajar dan terletak pada sebuah bidang tapi tidak punya titik persekutuan. Kemudian
dia bersilangan kalau kedua garis itu tidak dapat dibuat satu bidang datar. Jadi dia bersilangan, nggak akan ada bisa bidang datar di antaranya. Oke. Kemudian berikutnya adalah bentuk grafik fungsi linier. Pada umumnya bentuk fungsi linier Y sama dengan AX plus B adalah garis. Dengan kata lain, garis merupakan bentuk grafik dari fungsi linier. Gitu ya. Hal ini dapat dibuktikan ini kalau kita mau membuktikan memenuhi persamaan ini atau enggak. Ini kita misalnya punya titik A, B, C. Kalau kita substitusikan semua dalam Y, jadi seperti ini. Kemudian 1 dengan 2 kita peroleh ini A-nya, kemudian 1, 3 kita peroleh A-nya juga, kita samakan. Jadi seperti ini. Ya. Ini penjelasannya secara geometrisnya. BD per DA. Ya, BD ini per DA. DA ini sama dengan CE per EA. EA panjang ini. Ya, tangannya sama. Dengan demikian, besar sudut BAD ini BAD sudut ini sama dengan sudut CAE. CAE sama kan? Sini ya. CAE BAD. Nih. Yang berarti AB dan AC seharusnya berimpit atau segaris. Karena AD berimpit dengan AE, maka dengan sendirinya 3 titik ABC terletak pada satu garis. Oke ya? Karena dia berimpit. Dengan demikian terbukti bahwa grafik suatu fungsi linier Y sama dengan AX plus B berbentuk garis. Sebaliknya, garis merupakan bentuk grafik fungsi linier Y sama dengan AX plus B. Ini persamaannya adalah bentuk umumnya ini. Fungsi linier. Bentuk persamaan garis kita lihat. Ada Y sama dengan MX plus B, itu bentuk umum persamaan garis dengan diketahui sudutnya, tangen alfa, yang disebut dengan gradien, kemiringan, koefisien arah. Alfa adalah sudut antara garis itu dengan sumbu X. Jadi, nih, sudut itu dengan sumbu X berlawanan arah jarum jam. Jadi, sudut datar yang terbentuk antara garis tersebut, yang datarnya ke sumbu X positif dengan berlawanan arah. Jadi, seperti ini. Dan B adalah jarak titik pangkal 0. O origin ke titik potong garis itu dengan sumbu Y atau Y intercept ini. Ini adalah Y intercept-nya. Pada saat X-nya sama dengan 0 berarti. Titik potong dengan sumbu Y. Nih. Sehingga persamaannya adalah Y min Y1 sama dengan MX. X min 1 adalah persamaan garis melalui satu titik punya gradien M. Kemudian kalau bentuk seperti ini adalah persamaan garis melalui 2 buah titik. Karena kita punya gradiennya ini. Ya, jadi asalnya kan dari sini nih. Dari nomor B. Yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. M-nya kita tahu tuh. Gradien kan adalah kemiringannya. Kalau kita lihat kemiringannya itu adalah Y2 min Y1. Oke. Itu enggak penjelasan gambar. Enggak dijelasin. Jadi M ini adalah Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X min X1. Kalau kita pisahkan Y ke Y gitu ya, ini berarti menjadi, kita saling silangkan lah gitu. Berarti ini Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Inilah yang buat menjadi persamaan garis jika diketahui 2 buah titik. Sama aja. Kalau kita mau cari pakai rumus ini juga jadi dengan kita cari dulu M-nya. Jadi kita bisa gunakan rumus B dulu.
untuk mencari gradien, baru kita masukkan ke rumus ini, boleh. Jadi kalau diketahui 2 titik, kita boleh lakukan dari B, atau kalau mau sekalian sih memang di C. Cuma hati-hati dengan bentuk perkalian seperti ini kalau keliru gitu ya. Bentuk persamaan ini juga dapat digunakan untuk menyelidiki sebuah titik, misalnya titik ini apakah terletak di garis AB. Jadi kita bisa pakai, berarti rumus yang tadi kita bisa gunakan untuk membuktikan apakah terletak dalam satu garis tadi ya. Kalau dia memenuhi persamaan, ya dia harus sama. Berarti itu harus satu persamaan garis. Jadi kita bisa cari garis yang 2 itu dulu, atau salah satunya kalau diperpanjang sama itu bisa juga. Jadi yang soal sebelumnya tadi bisa digunakan juga dengan cara mencari persamaan garis gitu ya. Kemudian ingat juga nomor D, bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0 ini adalah bentuk umum. Ini adalah bentuk umum persamaan garis. Ya, dengan gradien M sama dengan min A per B. Kemudian kita juga punya persamaan normal garis atau normal hash, adalah persamaan garis yang melalui titik pangkal O dan tegak lurus garis G di gambar ini. O yang tegak lurus garis G. Ini garis G, ini tegak lurus. Ya. OG tegak lurus garis G. OQ maksudnya. OQ adalah garis normal dari garis G yang disebut garis normal hash, yang dinyatakan dengan bentuk persamaan N sama dengan X cos delta plus Y sin delta. Dengan N adalah panjang garis OQ. Jadi N sama dengan OQ. Segitiga QRS, digambar tadi sebelumnya ya, siku-siku di titik R, jadi Q deltanya berarti OR per OS. Nah, seterusnya ini baca aja sendiri cara pembuktiannya. Ya, tuliskan dari buku juga. Kemudian tadi kita sudah berbicara persamaan normal garis, kita berbicara juga persamaan parameter garis. Bentuknya seperti ini. Dinyatakan dalam parameternya yaitu X dan Y. Ini ada 2 buah titik, kemudian cos alfanya adalah X. Jadi cosnya ini X min X1 per T, ya kan? Kosamir samping sini, sorry. Berarti X min X1 ini T, gitu. Sehingga kalau kita balik, transformasikan ulang, jadi seperti ini T cos alpha. Kemudian sin alfanya juga sama, supaya yang tadi, sin demir berarti depannya per miring. Dari persamaan itu kita samakan, Y min Y1 per min X1 sama dengan T sin alpha, T sin T cos alpha. Sin per cos itu tangen, sehingga ini adalah tangen. Ini kan tangen adalah M tadi kan. Persamaan ini merupakan bentuk persamaan garis yang melalui sebuah titik A dengan kemiringan M. Jadi, oke. The window is closed. Hilang ya ininya ya, share screen-nya ya. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Kita buka lagi. Kenapa share screen-nya hilang? Sorry, kok PT-nya hilang. Open lagi. Itu tadi sampai ke persamaan garis. Oke, sampai sini. Oke, muncul? Muncul, Bu. Oke. Oke, jadi tadi
Ini jadi tangan alfa ini adalah gradiennya, jadi membuktikan bahwa merupakan bentuk persamaan parameter dari Y min Y1 sama dengan tangan alfa X min X1. Jadi kita pisahkan seperti X1 itu cos, Y1 itu sin. Ini adalah persamaan normal garis. Kemudian persamaan berkas garis. Kalau berkas garis kita punya bentuknya seperti ini. G1 plus ini bukan alfa apa namanya? Lambda, sorry. G1 plus lambda G2 sama dengan 0. Lambda adalah parameter. Jadi berapa saja nilainya lambda parameter. Kalau P merupakan titik potong garis G1 dan G2, maka persamaan garis yang melalui titik P itu memenuhi persamaan berkas garis. Dengan kata lain, semua garis yang didapat dari persamaan berkas garis G1 plus lambda G2 sama dengan 0 selalu melalui titik potong kedua garis G1 dan G2. Gitu ya. Artinya persamaan berkas garis itu seperti itu. Jadi kita cari titik P yang melalui persamaan berkas garis. Jadi ada P yang merupakan titik potong. Jadi kita cari kedua titik potong ini dulu, dua garis ini. Jadi P itu pasti memenuhi persamaan berkas garis. Kedudukan dua buah garis sekarang. Jadi kalau kita sudah punya garis nih, berada di bidang, tiga kemungkinan tadi sejajar. Kalau punya garis persekutuan, artinya gradiennya sama. Gitu ya, ini. Tidak punya garis persekutuan, itu sejajar. Gradiennya saja yang sama. Kalau dia berimpit, punya dua syarat. Pertama, punya dua buah titik persekutuan dengan sendirinya kedua garis itu mempunyai semua titik persekutuan, artinya A1 sama dengan A2. Jadi gradiennya sama. Kemudian B1 sama dengan B2. Nih lihat. A1 sama dengan A2, B1-nya juga sama dengan B2. Itu berimpit. Kalau dia sejajar, dia cuma A1 sama dengan A2. Kemudian kalau berpotongan, tidak punya gradien yang sama. Jadi A1-nya tidak sama dengan A2. Kalau dia berpotongan saja. Tapi kalau dia berpotongan tegak lurus, maka memenuhi persamaan ini, gradiennya. 1 plus A1 kali A2 sama dengan 0, atau yang kita tahu, apa? A1, A2 sama dengan min 1. Ya kan? Gitu. Kalau dia berpotongan tegak lurus. Jadi, itu kondisi-kondisi kedua garis. Ya. Kedudukan kedua garis juga bisa kita pelajari dari sudut antar dua garis tersebut. Kalau bisa berbentuk tumpul atau lancip gitu ya. Nih. Kalau dua buah garis G1, G2, kalau sudutnya kurang dari 90 diantaranya, kemudian kita punya alfa 1 antara garis G1 dengan sumbu X, alfa 2 adalah G2 dengan sumbu X, A1 berarti tangan alfa 1, kemiringan garis G1, tangan alfa 2, nih, alfa 2 gitu ya. Ini alfa 1 nih. Itu adalah kemiringan garis G2. Jadi mu adalah alfa 1 min alfa 2. Jadi kita tahu nih mu ini alfa 1 dikurang alfa 2 ya. Sudut yang di dalam ini. Mu merupakan sudut lancip. Tangan mu berarti tangan alfa min alfa 1. Tangan alfa 1 min tangan ini ada rumusnya ya. Ini kan rumus sudut istimewa nih. Jadi A1 min A2 dan ini. Mu merupakan sudut lancip, maka tangannya harus positif. Jadi positif. Apabila A1 sama dengan A2, maka tangan mu-nya 0 pasti. Dan mu sama dengan 0 derajat. Artinya, garis G1 sejajar garis G2. Dan garis G1 berimpit garis G2. Bila ininya juga sama, ini juga sama. Kalau misalkan yang B, 1 plus atas A2 sama dengan 0, tangan mu-nya tak hingga. Atau mu-nya 90 derajat. Ya kan? Artinya garis G1 tegak lurus garis G2. Berpotongan tegak lurus. Dengan kata lain harus seperti ini. Kemudian untuk mengetahui kedudukan garis G1 dan G2 masih dari kedua garis tadi, dapat dilakukan dengan cara menentukan koordinat titik potong kedua garis lurus garis tersebut. Dengan hal ini dicari harga X dan Y yang memenuhi kedua persamaan garis. Bila
X dan Y itu memenuhi persamaan garis, maka kita peroleh titik potong. Dengan kata lain, kita dapat G1 dan G2 dan membuktikan bahwa kedua garis tersebut berpotongan. Kalau kita tidak peroleh harga X dan Y, berarti garis G1 dan G2 sejajar. Kalau diperoleh banyak titik X dan Y, atau harga X dan Y, berarti berimpit. Gitu. Jadi cara mencarinya juga seperti itu. Kalau kita punya satu titik potong saja, berarti dia berpotongan tegak lurus. Kalau kita menemukan tidak menemukan harga X dan Y, berarti tidak berpotongan. Kalau kita peroleh banyak harga X dan Y, berarti berimpit. Gitu ya. Ini sama aja, ini ngeceknya gitu ya. Ini baca aja, ini misalnya A1, B1 gitu. Min A2, B2 tidak sama dengan 0, maka ini dan seterusnya. Ini pembuktian lanjutan dari situ. Gitu. Ini kedua garis itu berpotongan, kalau kondisinya ada berpotongan. Kemudian kalau kondisinya sejajar, ini A1 per A2 sama dengan B1. Ini kalau bentuk AX plus BY plus CX sama dengan 0 ini ya kondisinya ya. Ini yang bentuk umum. Kalau kita menelaah dari bentuk umum AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, nih, dari bentuk umumnya ini. Kalau garis G1 berarti A1X plus B1Y plus C1 sama dengan 0. Kalau garisnya G2 ya berarti A2X plus B2Y plus C2 sama dengan 0. Kalau kita mau ngeceknya dari sini. Ini itu ya. Kalau dia berpotongan berarti A1 per A2 tidak sama dengan B1 per 2. B1 per B2 juga tidak sama dengan C1 per 2. Artinya semuanya tidak sama. Kalau semuanya tidak sama berarti kedua garis ini berpotongan. Kalau dia A1-nya sama dengan A2, A1 per A2 sama dengan B1 per B2, tapi B1 per B2-nya tidak sama dengan C1 per C2, berarti dia sejajar. Kalau dia semuanya sama, berarti berimpit. Gitu cara ngeceknya. Kalau dia berpotongan, pasti ada titik potongnya. Gitu. Ya. Jadi, bisa saja pertama kali sebelum kita menentukan apakah kondisi kedudukan dua garis itu berpotongan atau sejajar atau berimpit, kita cek dulu gitu dengan kondisi atau dengan rumus-rumus seperti ini. Kalau ternyata memenuhi, berarti ada gitu. Bisa seperti itu. Kemudian kita berbicara jarak titik terhadap garis. Ada titik nih, ada garis. Kita mau cari jarak dari titik tersebut ke garis. Jadi rumusnya seperti ini. AX1 plus BY1 plus C. Jadi garisnya harus kita ubah dulu menjadi bentuk seperti ini ya. Harus menjadi bentuk umum dulu. Jangan Y sama dengan AX plus B. Tapi kita ubah jadi AX plus BY plus C. Masukkan rumus ini. Gitu ya. Di atas telah diberikan bentuk persamaan normal garis atau normal hash yang dinyatakan dalam bentuk ini tadi. N cos delta plus Y sin delta. N adalah jarak dari titik pangkal O ke garis G. Delta, sudut antara jarak itu dengan sumbu X positif. Ini tadi ya. Nih. Misalnya diketahui dua garis nih, G dan K. Garis-garis G sejajar garis K. G sejajar K. P, X1, Y1 adalah sembarang titik pada garis K. R, X-nya adalah sembarang titik pada garis G. M, aksen, itu adalah jarak dari titik O ke P. Jadi N aksen itu O ke P, kalau N saja O ke R. D adalah jarak dari titik R ke titik P. Ini dua nih, antara dua garis. OP adalah merupakan garis normal dengan bentuknya seperti ini, rumus normal hash-nya. PR berarti sama dengan D sama dengan N aksen min M, kita kurangkan. Kemudian kita misalkan min K sin N, KB sin theta KA itu cos alpha, maka KA kuadrat tambah KB kuadrat ini KA ini.
Aku ada tambah KB kuadrat, berarti tambahkan 1, ini sama dengan 1. Ya, 1/AB plus minus D-nya ini, sehingga ini penjabarannya. Bagaimana cara mendapatkan jarak dari dari satu titik ke garis. Ya, tinggal diingat saja. Ada contoh. Kita diminta mencari persamaan garis melalui titik O dengan titik potong kedua garis. Ya. Kalau mencari persamaan baru dari titik potong ini, berarti garis G melalui titik potong dua garis, maka persamaan garis G ini haruslah memenuhi persamaan berkas garis. Jadi kita buat nih alfa. Jadi kita cari dulu nilai lambda, kita cari nilai lambdanya, masukkan semua persamaannya. Jadi memenuhi persamaan ini, atau ini lambdanya adalah ini, min 2. Substitusikan lambda min 2 itu ke persamaan, kemudian maka dapatlah nilai y-nya 1/5 x. Gitu. Atau ada cara lain kan? Gimana cara lain? Kalau kita tidak memakai persamaan berkas garis. Ada nggak? Tahu nggak? Ada yang bisa menjawab? Contoh 1 ini. Bagaimana cara mencari persamaan garis G yang melalui titik O dan titik potong garis K dan L? Gimana? Kita cari apa? Kita cari titik potong garis K dan L tersebut. Kemudian kita gunakan persamaan garis yang melalui dua buah titik. Sama aja. Hasilnya pasti sama. Kita boleh gunakan persamaan berkas garis dengan menentukan jumlah lambdanya. Kemudian dari nilai lambda tersebut kita masukkan ke persamaan. Ataupun kita juga bisa gunakan kedua titik potong tadi, persamaan garis yang melalui dua buah titik. Ya, jadi seperti ini kita buat ini x plus 2y plus 4. Misalnya kita mau cari ini titik potong xy-nya, berarti dari dua garis ini. Berarti kalau saya kurangi adalah min y min 2, berarti min 3y, 8 dikurang 4 plus 4 sama dengan 0. Berarti 4 sama dengan 3Y, Y saya adalah 4/3 ya. Y sama dengan 4/3. Kemudian substitusikan ke persamaan. Berapa? X min 4/3 plus 8 sama dengan 0. Berarti X min 4/3 ditambah 24/3 sama dengan 0. X sama dengan, ini berapa? 20 min 20/3 ya. Nah, gitu. Jadi persamaan kita adalah titik potongnya dua garis tersebut di 4. Min 20 ya, X-nya. Titik potongnya di min 20/3 dan 4/3. X min Y plus 8 dan X plus 2Y plus 4. Mana 0? Benar gak? Ini perhitungan Ibu. Min 1, min 2, min 3, benar 8 dikurang 4, 4. Berarti 3Y sama dengan 4Y-nya adalah 4/3. Kemudian ini 24 dikurang 20. Benar ya? Kita masukkan, berarti kita udah tahu nih persamaan titiknya melalui 00 dan ini. Ya masukin aja tinggal ke rumus. Y min, Y1-nya 0 per X2. Kok Y? Kita berbicara, ya Y dulu ya. Y min 0 per Y2-nya adalah 4/3 min 0 juga. Sama dengan Y2-nya X min 0 per X2 kita adalah
Ini min 20 per 3 min 0. Berarti berapa? Min 20 per 3Y sama dengan X kali 4 per 3. Berarti berapa? Kalau kita kalikan silang, bisa nggak? 1 per min 5. 1/5 juga ya. Jadi min 60Y sama dengan 12X ya. Atau Y sama dengan 12 bagi ini min 1/5 ya. Nah gitu. Iya, Bu. Jadi kita bisa menggunakan cara yang berbeda gitu untuk menentukan persamaan garis. Kita bisa gunakan persamaan berkas garis kalau ternyata kedua garis yang akan dicari titik potongnya itu berpotongan. Kedua garis tersebut berpotongan. Jadi titik potongnya pasti garis yang akan dicari itu memenuhi persamaan berkas garis. Atau kita bisa gunakan mencari titik potong, kemudian kita cari persamaan garisnya. Sama saja. Oke, berikutnya. Tentukan jarak titik A ke garis ini, ya pakai aja rumus langsung. Gak usah panjang-panjang biar dapat hasilnya. Gitu ya. AX1 ingat bentuknya harus diubah menjadi bentuk ini dulu. Ya, garis B-nya. Berarti A-nya ada 5, B-nya adalah min 12, C-nya adalah 30. Gitu ya, ini A kuadrat plus ya. Plus B kuadrat atau dijumlahin ya? Coba lihat rumusnya. Kayaknya salah aku tulis deh. Plus ya. Ya, plus nih. A kuadrat plus B kuadrat. Ya. Plus. Ini plus. Oke ya. Oke. Kemudian kita masuk ke bahasan terakhir nih, garis pada ruang. Kalau kita tadi sudah berbicara titik pada ruang, sekarang diperluas garis yang kita pelajari. Kalau sudah garis, kita memiliki persamaan garis yang berbentuk 3 dimensi. Agak sedikit berbeda dengan persamaan garis di 2 dimensi. Vektor arahnya berbeda. Jadi kita berbicara vektor arah. Jadi akan ada bentuk persamaan vektoris, persamaan parametris, dan persamaan simetris di ruang dimensi 3. Jadi bentuknya seperti ini selalu, X1Y1Z1 plus lambda X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Adalah persamaan garis kalau punya 2 titik P dan Q. Vektor arah garis. Jadi seperti ini. Vektor arah garis selalu PQ, misalnya, berarti PQ itu karena P dan Q itu vektor itu selalu seperti itu, berarti PQ berarti Q min P, gitu ya. Jadi X2 min X1 dan seterusnya. Ini ya, ini caranya. Baca aja nih. Cara mencarinya. Yang penting kamu tahu bentuk persamaan vektornya seperti itu. Ya. Untuk di sini ada beberapa kondisi yang perlu kamu ingat. Nih, ada persamaan vektoris, bentuknya seperti ini, bisa dijadikan parameter. Gitu. Jadi, kalau ini adalah bentuk persamaan persamaan vektoris yang ini, kemudian dijadikan parameter, jadi bentuknya seperti ini. Nih. Jadi dari simetrik ini kamu ubah menjadi bentuk vektor gitu. Samakan nilai X, Y-nya gitu. Samakan lambdanya untuk dapat nih persamaan simetriknya. Ya, samakan parameter-parameternya. Jadi dari sini kan nih lambda ini, lambda ini, lambda ini. Samakan. Kalau ini cara nyarinya tinggal dipisahkan atas parameter-parameternya saja. Ini kalau X berarti kan X1 ditambah lambda X2 min X1. Kalau Y sama dengan Y1 plus lambda Y2 min Y1 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ingat, ini kita sudah punya persamaan vektoris, kemudian ada persamaan parametris, dan kemudian persamaan simetriknya. Nih. Bentuk persamaan ini bisa kita pakai untuk tahu titik itu, misalnya C terletak pada garis AB atau enggak. Kalau titik C terletak pada garis AB, maka koordinat C-nya harus memenuhi persamaan ini. Gitu. Sama berarti dengan cara yang tadi itu bisa juga kita cek seperti ini. Soal yang tadi Ibu suruh kalian selesaikan sendiri.
Untuk sebarang titik R pada garis G berlaku PR sama dengan lambda PQ dengan lambdanya antara min tak hingga sampai tak hingga. Ini yang penjelasan yang tadi ya, sebelumnya. Jadi bisa dijabarkan seperti ini. Kemudian ini kalau bentuk ABC kita tukar, ini adalah bentuk persamaan garis G juga melalui buat titik P dengan vektor arahnya M. Yaitu tadi apa? M, X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Gitu ya. Jadi ubah bentuknya aja. Jadi kalau diminta mencari persamaan garis yang melalui dua buah titik, maka kamu kalau tidak dispesifikasikan jenis persamaannya, jabarkan semua. Artinya apa? Kamu jabarkan persamaan vektorisnya, kemudian persamaan parametrisnya, kemudian persamaan simetriknya. Gitu ya. Kemudian diubah juga dalam bentuk persamaan seperti ini. Ada lagi satu lagi, persamaan garis G melalui titik P dengan vektor arahnya dalam bentuk cos alfa, cos beta, cos gamma, yang disebut dengan vektor kosinus arah garis G. Ya, nih panjangnya, dia ini alfa, beta, gamma ini adalah sudut antara vektor arah garis G, yaitu MABC dengan vektor I, dengan vektor J, dengan vektor K, yaitu vektor-vektor unit di sumbu ruang, sumbu koordinat ruang. Ya, jadi A per M, panjangnya, cosnya B per M, panjangnya, gitu ya. Jadi ini panjang ya, bukan mutlak. Jadi magnitud atau norm. Nih. Cos alfa ini kalau dijumlahkan, kalau kita jumlahkan semuanya, itu harus sama dengan 1. Dengan kata lain, cos alfa, beta, gamma, cos gamma ini merupakan vektor arah garis G dengan panjang satu satuan. Sehingga disebut dengan vektor kosinus garis G. Ya. Persamaan ini dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Kalau kita pecahkan dalam parameternya. Ya. R cos alfa, R cos beta, R cos gamma. Dengan R adalah jarak dari titik R ke titik P. Jadi kalau kita boleh summarize gitu, kedudukan dua garis, ada dua garis nih, G1 dan G2. G1 panjang punya vektor arah P1, garis G2 punya vektor arah P2. Maka ada 4 kemungkinan tadi. Kalau tadi dua buah garis pada bidang itu cuma bisa sejajar berimpit atau berpotongan, kalau yang ini dia juga bisa bersilangan. Kalau garis pada bidang, pada ruang. Jadi kalau pada bidang cuma 3, tapi kalau pada ruang bisa bersilangan. Dia akan sejajar kalau itu tadi tetap sama juga vektor arah. Jadi vektor arah itu gradien nama lainnya untuk di ruang. Jadi kalau di ruang kita tidak berbicara gradien, tapi kita berbicara vektor arah. Jadi vektor arahnya kelipatannya. Mi-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau kelipatannya boleh desimal boleh, tapi tidak boleh sama dengan 0. Bisa negatif juga bisa. Gitu ya. Tuh ya, nih. Jadi mu atau bisa seperti ini. Kalau dia berimpit, apabila garis G1 dan G2-nya sejajar, dan ini sama dengan mu ini, dengan mu tidak sama dengan 0, dengan kata lain, syarat kedua garis berimpit kalau kelipatan dan juga sama ininya. Ya. Jadi vektor arahnya juga sama. Jadi A1, A2 ini, dan ini vektornya juga sama. Gitu ya. Itu kalau berimpit. Kalau sejajar saja cuma ini. Kemudian kalau dia berpotongan, maka garis G1 bersilangan dengan G2. Vektor arah keduanya bukan merupakan kelipatan. Jadi kalau bukan merupakan kelipatan, dia bisa dua kondisi. Bisa bersilangan, bisa berpotongan. Gitu ya. Jadi kita mau tahu yang mana gitu. Garis G1 dan G2 berpotongan di titik P, maka koordinat P-nya memenuhi persamaan garis seperti ini. Ya. Misalkan. Nih. 1, kedua, kita lihat nih F1
I1 tambah lambda 1 ini akan sama dengan, kalau kita mau buktikan sama dengan, sehingga bentuknya seperti ini. Ya, kalau dia berpotongan berarti sama kan? Mau kita cari titik potongnya. Nah, apabila memenuhi syarat, ini akan ini apa ini? Ini determinan. Determinan matriks 3 kali 3. Kalau determinannya sama dengan 0, berarti berpotongan. Kalau tidak sama dengan 0, berarti bersilangan. Tunggu ceknya ya. A1, B1, C1, min A2, min B2. Ini atau kita balik aja. Boleh ini. Ini A1, B1, C1, A2, B2, C2. Dan ini. Ya, dicek seperti itu. Kalau kamu ngecek ternyata vektor arahnya tidak kelipatan, berarti tidak sejajar dan tidak berinti. Kalau dicek ternyata sejajar, tapi ada kondisi vektor arahnya kelipatan juga, berarti dia berimpit. Kalau kedua kondisi itu tidak terpenuhi, cek lagi apakah berpotongan atau bersilangan. Kalau dia ternyata determinannya, harga determinannya ini, alfa 1, alfa 2-nya tunggal, maka dia determinannya 0. Kalau ternyata tidak sama dengan 0, berarti tidak berpotongan, tapi bersilangan. Kedudukan dua garis juga bisa diperoleh dari sudut yang dibentuk oleh kedua garis tersebut. Misalnya ini ada garis G1 dan ada arah P1. Garis G2 dengan arah P2. Sudutnya bisa kita cari nih, P1 ini cross product ya kan. P1 P2 per panjang P1 dikali panjang P2. Gitu. Ini dikuadratkan langsung juga boleh karena akar kali akar gitu ya. Ikut aja kuadratnya. Nih. Ya. Yaitu garis G1 berpotongan tegak lurus G2 bila mu-nya 90 derajat atau cos mu-nya 0 atau ininya sama dengan 0 gitu. Karena ini 0 ya 0 ini. Dengan kata lain, kalau dia tegak lurus harus memenuhi kondisi ini kalau dilihat dari sudutnya. Ya. Ini ada soal, misalnya kamu diminta mencari persamaan garis G melalui titik P dan Q. Udah cari, banyak nih persamaan garisnya. Pertama kali kita cari persamaan vektoris dulu pasti. Ambil salah satu titik. Apakah boleh yang Q, Bu? Boleh juga, sama gitu. Berarti nanti P min QP terbalik ininya, titiknya ya. Jadi bukan X2 min 1, X1 min X2 gitu. Jadi bukan PQ, QP gitu. Pasti sama gitu. Kelihatannya aja berbeda gitu ya. Jadi untuk mudahnya kita ambil aja kalau disebutkan yang duluan ya berarti titik P itu Q. Jadi PQ berarti 4 min 3 gitu ya. Ini 4 min 3, 2 min 2, min 1 plus 2. Ambil satu titik pertamanya. Ini adalah persamaan vektorisnya. Kemudian ini bisa kita jadikan dalam bentuk parameter. Berarti kita pisahkan aja. X sama dengan 3 plus lambda. Y sama dengan 2 min 4 lambda, Z sama dengan min 2 plus lambda. Kalau kita eliminasi harga lambdanya, karena kita mau membentuk persamaan simetrik, ya ini. Berarti kan lambdanya jadi ini, atau jadi ini. Samakan. Sudah 3 yang kita buat, vektoris, parametris, dan juga simetris. Kemudian kita bisa juga buat menurut sudutnya dengan vektor arahnya, berarti merupakan bentuk persamaan garis linier G melalui titik P dengan vektor arahnya M 1 min 4 1. Dari mana M-nya ini tadi? Ya, M kita adalah Y2 min Y1 4 min 3 gitu ya. 1 min 4 1 ya. Dari sini. Nih. Nah, udah masukkan aja rumusnya. M-nya cos alfa, cos beta, cos gamma, A, B, C-nya. Ya. A, B, C-nya ini 1 min 4, 1. Ini 1 per akar 18. Ini adalah 16 tambah 1, akar 18, akar 18. Ini M kita. Jadi cos alfa, cos beta, ini seper. Ini seper akar 18, seper ini adalah persamaan garis G yang melalui titik P dengan vektor arahnya berbentuk kosinus arah garis. Itu ya. Dengan panjangnya satu satuan.
yang ini persamaan ini itu maksudnya yang ini ya. Nih, yang ini nih. Nah, jadi persamaan simetris itu adalah seperti itu. Persamaan garis yang melalui vektor arah garis M. Berikutnya, soal berikutnya, kalau kita mau mengecek tentukan kedudukan dua garis G1, G2 ini. Kita mau tahu nih, dia berimpit atau sejajar atau bersilangan atau berpotongan gitu. Berarti pertama kali harus kita cari dulu vektornya, vektor arahnya masing-masing. Udah tahu nih, ini kan udah dikasih tahu nih vektor arahnya. Ini P1 ini, atau Q, P, ini Q-nya. Vektor arah garis tersebut merupakan kelipatan P sama dengan mu Q, ya kan? Karena P itu setengahnya dari Q. Min setengahnya malah dari Q. Min setengah dari min 8 kan 4. Min setengah dari min 14, 7. Min setengahnya dari 4, min 2. Berarti sejajar. Karena garisnya sejajar bisa berimpit. Gitu. Cek lagi. Apabila memenuhi ini, juga adalah kelipatan, berarti berimpit. Jadi bukan cuma dia kelipatan aja vektor arahnya, tapi X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1-nya juga kelipatan nggak dari P gitu. Maka G1 bisa berimpit G2. Kita cek. Ini min 1, min 4, min 1 tidak merupakan kelipatan. Jadi kita nggak bisa menemukan hubungan dari bentuk ini dan vektor arah P. Jadi G1 dan G2 tidak berimpit, hanya sejajar. Ya, oke. Itu saja. Jadi, kalau Ibu rangkumkan kedudukan titik pada ruang tadi, kita bisa mencari persamaan garis, ya kan, di bidang titik garis dulu. Nah, persamaan garisnya kita bisa menentukan, kemudian kita bisa menentukan jarak, kemudian garis pada ruang juga. Garis pada ruang kita bisa bentuk persamaan vektoris, parametris, dan apa tadi? Simetris, serta melalui dengan sudut tadi. Ya, dengan sudutnya, melalui sudut. Jadi kita bisa buat ini. Dan kedudukan-kedudukannya tadi, kalau sejajar kondisinya gimana? Berarti merupakan kelipatan, vektor arahnya kelipatan. Ya, berapa hal yang penting. Kalau dia berimpit, G1 berimpit, berarti juga adalah X2 min X1-nya, Y2 min Y1, dan Z2 min Z1-nya juga harus merupakan kelipatan dari vektor arahnya. Kalau tidak memenuhi, berarti semua sejajar saja. Kalau kedua-duanya, kalau sudah tidak sejajar, nggak usah dicek apakah dia berimpit atau nggak, pasti nggak gitu. Tapi kalau dia sejajar, ada kemungkinan berimpit. Jadi kalau dia sejajar, kalau dia ternyata tidak sejajar, kita tinggal teruskan. Kita cek determinannya dari alfa 1 dan alfa 2-nya. Apakah sama dengan 0 atau enggak. Kalau dia sama dengan 0 berarti berpotongan. Kalau tidak sama dengan 0 berarti bersilangan. Itu kedua garis di ruang. Ya. Beberapa latihan yang ada di buku itu dipelajari semua, kemudian ya rata-rata seperti itu. Untuk latihan gimana ya? Kalau Ibu ada waktu, Ibu share beberapa soal gitu ya. Mungkin kamu pelajari aja sendiri gitu ya untuk minggu depan, untuk bahan UTS kira-kira seperti ini tipe-tipe soalnya. Ada kemungkinannya dari situ-situ juga soalnya, gitu ya, ataupun modifikasinya. Kalau Ibu sempat, Ibu teringat. Kalau enggak, ya tipe-tipenya ya kayak gitu aja. Persamaan garis tadi di bidang, persamaan garis nih, garis di bidang, persamaan garis di bidang yang
ada gradiennya, bersamaan bentuk umum, bentuk standar, kemudian melalui y-intercept, kemudian jika diketahui dua titik. Nah, seperti itu saja tipe-tipe soalnya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Sambil Ibu apa namanya? Foto. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kalau nggak ada, Ini angkat ini. oke. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan materi pada siang hari ini. Jadi kita tinggal ujian. Doakan Ibu bisa cepat selesai ngoreksi. Kalau Ibu belum informasikan apa-apa, berarti koreksiannya belum beres gitu. Pasti Ibu selesaikan sampai semester ini. Kalau nggak mungkin keluar dari nilai kalian. Berarti untuk minggu ke-9-nya, mahasiswa sudah harus menghubungi dosen kedua, yaitu Ibu Indrawati, ya. Nanti hubungi aja beliau gitu. Grup kita ini sampai Ibu keluarkan semua nilai beres, nggak usah di keluar dulu dari grup. Kalau setelah selesai sampai Ibu beres mengeluarkan nilai UTS dan sudah di-share ke mahasiswa atau mahasiswa sudah semuanya ngecek nilainya, baru kita boleh bubar, nggak masalah gitu ya. Oke, selamat belajar. Nanti Ibu share beberapa tipe-tipe soal untuk UTS, ya kemungkinan tidak sampai sebanyak jumlah mahasiswa, tapi kira-kira tipe-tipenya seperti itu, tipe-tipenya saja ya. Yang jelas Ibu tidak akan mengeluarkan soal di luar topik-topik yang diberikan gitu, mirip-mirip kayak gitulah. Oke, ketentuan semuanya itu sama seperti kita pada UTS, pada kuis. Waktunya pun sama, mengambil jam kuliah. Kemungkinan ya paling lama lah 1,5 jam karena mengingat waktu submit dan lain sebagainya. Oke, Ibu tutup kuliah pada siang hari ini. Sampai bertemu kembali di mata kuliah yang berikutnya, di tahun-tahun berikutnya atau di semester berikutnya. Untuk mata kuliah geometri kita cukupkan hari ini. Dengan segala keterbatasan kita yang kuliahnya serba online ini, mohon kita sama-sama maklumi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan saja di grup setelah kita tidak berkuliah via Zoom lagi. Oke? Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi